Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Idang tukang Arya Sacang, idang tukang samudayo Arya Sacang, idang tukang nirodha Arya Sacang, idang tukang nirodha gamini patipada Arya Sacanti. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, para Romo Ramani, Pandita, Upacarika, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pagi hari ini kita melakukan puja bakti untuk memperingati salah satu hari besar agama Buddha, yaitu Hari Suci Asada. Alhamdulillah. Hari Suci Asada ini sebenarnya merupakan hari yang sangat penting bagi kita umat Buddha, karena pada hari Asada inilah Guru Agung kita Sang Buddha untuk pertama kali membabarkan ajaran beliau. Ya. Jadi justru ajaran beliau itulah yang sekarang masih ada, masih eksis di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Dapat kita pelajari, dapat kita praktekkan, dan juga dapat memberikan manfaat buat kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada saat hari Asada ini kita diingatkan kepada khotbah yang disebut Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Khotbah ini merupakan ajaran yang bisa dikatakan ajaran awal dan juga merupakan ajaran akhir. Artinya dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu kita bisa mengetahui apa yang mula-mula diajarkan oleh Sang Buddha, dan juga apa yang akan menjadi
ajaran terakhir dari Sang Buddha. Ya. Kadang-kadang ada orang bertanya, apa sih yang merupakan ajaran Buddha itu? Ya, Bapak Ibu bisa menjawab bahwa ajaran Buddha yang bisa dikatakan spesifik, khas, dan membedakan dengan ajaran agama yang lain justru di sini, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma. Sebenarnya yang Sang Buddha ketahui itu banyak pengetahuan beliau. Ya. Ketika beliau itu masuk ke dalam satu hutan, lalu beliau mengambil segenggam daun dan beliau bertanya kepada murid beliau, banyak mana segenggam daun yang dipegang oleh beliau dibandingkan dengan daun-daun yang ada di hutan. Murid-murid beliau mengatakan, oh ya tentu lebih banyak daun yang ada di hutan. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa apa yang beliau ketahui itu banyak, tetapi beliau hanya mengambil segenggam daun yang beliau ajarkan, yang itu merupakan ajaran yang berguna, bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi di sini ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ya, sepengetahuan beliau yang banyak itu tidaklah beliau ajarkan semua, tidak, tapi hanya sebagian kecil dari pengetahuan beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Hal yang berguna. Maksudnya apa yang berguna itu? Nah, ini di sini. Beliau melihat yang dimaksud yang berguna itu adalah ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, petuah-petuah, pendapat-pendapat ya, yang bisa membuat hidup kita ini bebas dari penderitaan. Itu yang berguna buat menurut beliau. Ya. Jadi concern atau perhatian beliau sebenarnya itu kepada penderitaan kehidupan ini. Ya. Beliau itu begitu besar perhatiannya kepada yang namanya penderitaan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya beliau itu mempunyai ya, satu sikap. Ya, sikap beliau itulah yang membuat beliau itu bisa memperhatikan yang namanya penderitaan. Yang beliau lihat itu penderitaan hidup. Sikap apa yang beliau punyai sehingga beliau itu sebenarnya sangat-sangat memperhatikan yang namanya penderitaan. Susahnya orang hidup itu loh, itu yang beliau perhatikan. Menderitanya orang hidup itu loh yang beliau perhatikan. Ini semua Bapak Ibu
Tentu karena beliau mempunyai welas asih yang besar sekali bagi kehidupan umat manusia ini, bagi kehidupan semua satwa, bukan cuma nama umat manusia, ya, semua satwa, semua yang hidup ini. Karena beliau mempunyai belas kasihan atau cinta kasih yang besar itulah, maka beliau itu bisa melihat penderitaan orang lain. Ini saya pikir penting buat umat Buddha. Harap Bapak Ibu semua punyailah cinta kasih sayang yang besar supaya bisa melihat penderitaan orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak mempunyai cinta kasih yang besar, saya yakin tidak akan bisa lihat penderitaan orang lain. Ada orang lain menderita, orang lain kelaparan, orang lain sakit, orang lain jatuh, orang lain mengerang-ngerang pun mungkin buat orang yang tidak mempunyai belas kasihan itu acuh tak acuh. Tidak peduli, bahkan kadang-kadang syukur. Apalagi kalau umat Buddha ini sok kepinteran, karmane, sok pinter umat Buddha ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mempunyai belas kasihan, ya tidak menjadi seperti itu. Malah kalau melihat orang sakit, orang yang menderita, orang yang kelaparan, dan sekarang banyak loh orang susah di sekitar kita ini. Banyak. Tidak gampang sekarang cari makan. Banyak sekali anak-anak yang juga ya kesulitan untuk sekolah. Karena orang tuanya itu tidak bisa membiayai. Bukankah itu penderitaan? Banyak juga ya anak-anak yang berhenti sekolah atau sekolah sambil kerja, sambil jualan ya, karena tidak ada biaya sekolah. Apakah itu bukan penderitaan? Nah, kalau kita bisa melihat sampai sebegitu ya, sebegitu-gitunya, itu berarti kita itu sama seperti Sang Buddha. Sama seperti Sang Buddha yang mempunyai belas kasihan, yang bisa melihat dan yang hanya melihat orang yang menderita. Waktu Sang Buddha malah jadi Pangeran Siddhartha di istana, hidupnya mewah, malah dia tidak tertarik. Tidak tertarik. Pergi keluar istana untuk melihat ya kondisi yang terjadi di luar istana itu. Ya, dan itulah Bapak Ibu sekalian yang namanya kehidupan umat manusia itu yang dilihat oleh Sang Buddha sebagai ya kalau menderita itu adalah kehidupan yang Sang Buddha katakan itu sebagai dasar ajaran beliau. Dasar ajaran beliau. Awal ajaran beliau itu justru penderitaan. Ya, suffering atau penderitaan itu awal ajaran beliau. Ya, jadi ajaran beliau itu bagi masing-masing agama punya awal ajaran. Tapi kalau dalam Buddhis awal ajaran beliau itu justru kesusahan hidup. Ya, Bapak Ibu jangan mikir, saya sih tidak susah. Ya memang sekarang lagi tidak susah. Lagi tidak susah. Tapi jangan ngomong kalau saya tidak bisa susah, saya tidak bakal susah. Siapa bilang tidak bakal susah? Nanti suatu saat kita juga bisa susah juga. Suatu saat kita juga bisa menderita juga. Penderitaan itu kan macam-macam, bukan cuman yang tidak bisa makan. Oh,
Ya memang sekarang kita masih bisa makan, ya, tapi kan penderitaan itu bukan cuma urusan tidak bisa makan. Penderitaan itu urusannya macam-macam. Ada sakit, ada kegagalan, ada ketemu dengan orang yang tidak disuka, ada berpisah dengan orang yang dicintai, macam-macam yang namanya penderitaan. Justru Bapak Ibu sekalian, kita belajar agama Buddha ini saya teruskan. Kita belajar agama Buddha, kita menjadi umat Buddha itu untuk apa? Untuk supaya bisa mengatasi penderitaan. Ya, jadi penderitaan itu yang awalnya, lalu kita menjadi umat Buddha ini supaya bisa mengatasi, supaya kita bisa mengurangi penderitaan dan bahkan melenyapkan penderitaan. Meskipun kita hidupnya begini, meskipun kita hidupnya tidak menentu, tidak bisa dipastikan, tetapi sedikit banyak kita bisa mengurangi penderitaan, itu kan bagus ya, daripada kita menderita luar biasa. Syukur-syukur bisa mengurangi penderitaan orang lain. Paling tidak adalah mengurangi penderitaan untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri ini bisa berkurang penderitaan. Ya. Kalau bisa mengurangi penderitaan orang lain, itu bisa membantu orang lain supaya tidak susah hidupnya, tidak menderita hidupnya. Buat apa jadi upasaka upasika? Jawaban yang paling tetap ya itu mengurangi penderitaan Bante. Betul. Itu 100 tuh jawaban itu. Buat apa jadi Romo Ramani Pandita? Mengurangi penderitaan Bante kalau bisa mengatasi penderitaan. Betul, itu jawaban yang paling pas banget. Nih, menjadi upasaka upasika kok genep-genep Bante ora pas. Apalagi menjadi upasaka upasika, menjadi umat Buddha Romo Ramani, biar jadi pemimpin saya ora pas. Ndak paham ajaran. Saya katakan, lah iki ora paham ajaran nih. Kalau paham ajaran, dia akan jawab, sesuai dengan apa yang Sang Buddha katakan, mengurangi penderitaan, mengatasi penderitaan. Buat apa jadi samanera? Buat apa jadi biku? Buat mengurangi penderitaan. Itu jawaban yang paling pas. Kalau jadi samanera, jadi biku, ben gegah-gegahan, ben dipandang jadi pejabat. Alamak, pejabat apa? Ketua yayasan dari pejabat apa maning. Jawabannya itu harusnya mengurangi penderitaan. Penderitaan apa Bante? Apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Organisasi Buddhis itu dibuat untuk mengatasi penderitaan. Bukan organisasi Buddhis nambahi penderitaan. Salah. Keliru. Pengajaran Buddha itu mengurangi penderitaan. Ada wihara, ada puja bakti kan untuk mengurangi penderitaan toh. Nah, gitu. Puja bakti baca parita untuk mengurangi penderitaan supaya kita itu bisa bebas dari penderitaan. Bebas dari penderitaan itu apa toh? Bahagia. Bagaimana kita bahagia kalau tidak bisa mengatasi penderitaan? Emang bahagianya bahagia pura-pura atau bahagia yang hanya etok-etok? Kan tidak bisa. Atau bahagia di luaran saja, ya tampilannya, tapi dalamnya itu ambiar. Ya tidak bisa orang hidup seperti itu. Orang hidup itu kalau mau bahagia bisa mengatasi penderitaan. Nah, itulah sebenarnya dari Dhammacakkappavattana Sutta itu khotbah pertama Sang Buddha menyoroti penderitaan. Itulah hal yang sangat penting.
Maka sekarang ya kegiatan-kegiatan umat Buddha kalau Bapak Ibu coba perhatikan gitu ya. Terus terang seperti kegiatan itu, seci ya. Wah itu betul-betul dasar Buddhisme, belas kasih yang dia gunakan. Ya, cinta kasih dan untuk mengatasi apa yang namanya penderitaan. Itu kegiatan seci juga. Ya, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Itu sebenarnya mengarah ke sana. Ya. Nah, sudah. Nah, kemudian bagaimana Bante kita bisa mengurangi penderitaan atau bisa mengatasi penderitaan itu bagaimana gitu. Tadi saya katakan pakai ajaran Sang Buddha. Ajaran yang mana yang dipakai? Nah, itu semua ada dalam ajaran Buddha, Bapak Ibu. Ya. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa untuk mengatasi atau untuk bisa melenyapkan yang namanya penderitaan itu ya kita itu memang ya ibarat kata penderitaan ini ada macam-macam Bapak Ibu. Jadi tidak bisa disamakan semua ya yang namanya penderitaan. Ada 3 macam kalau kita lihat-lihat secara apa? Secara gerambiange, gerambiang-gerambiangane ketiga. Yang pertama itu ya penderitaan yang saya katakan penderitaan alamiah. Alamiah itu artinya kodratnya manusia. Apa itu? Usia tua, sakit, mati. Itu kodratnya manusia. Bawaan manusia lahir, bawaan semua satwa yang lain juga sama, ya, tidak ada makhluk atau satwa yang lain itu tidak bisa mati, tidak ada. Satu saat juga pasti akan meninggal dunia. Itu namanya kodratnya kehidupan. Sudah lahir, bakal mengalami perkembangan, kemudian juga akan meninggal dunia. Itu tidak bisa ditolak. Nah, itu seringkali menimbulkan penderitaan. Ya, nanti tak jelaskan kenapa kok bisa menderita. Yang kedua, penderitaan itu karena perubahan. Ya, perubahan. Jadi, ya kita tidak bisa selamanya mengalami seperti sekarang ini. Sekarang kepenak uripe syukur, kecukupan berlebihan syukur, tapi tidak bisa selamanya seperti itu. Orang bisnis pati syukur, ya, tapi ora dikarepke rugi ya. Apa maning dicolong wong ya, apa ditipu orang ya ndak mau, kalau bisa jangan. Nah itu ya maunya itu badi ya, badi terus ya. Tadi yang namanya orang hidup maunya sehat terus ya, syukur. Memang karpe mesti begitu. Kalau sudah punya apa jabatannya karpe ya, jabatannya ajek terus, dipegang terus gitu. Kalau sudah terkenal yang maunya terkenal terus ya. Nah itulah Bapak Ibu ya. Tapi perubahan inilah yang sulit dihindari. Seringkali harus ada perubahan, ada istilahnya waktunya. Ya. Punya jabatan ada masa jabatannya ya. Ada, lalu sehat juga ada masa sehatnya juga ya. Ada kalau wis sakit. Lalu ada apa? Keterkenalan juga ada masanya. Karena yang tidak bisa dia terkenal terus, kan ada yang muda-muda ya, yang gantikan. Masa dia saja yang terkenal terus, yang lain tidak boleh terkenal ya, tidak bisa ya. Ya kudu ono sing ganti ya. Jadi ya itu ada masa-masanya seperti itu ya. Cuman biasanya orang tidak bisa terima masa seperti itu, apalagi orang meninggal ya, tidak bisa, maunya hidup terus, jadinya menderita dia karena tidak bisa terima begitu.
Yang ketiga Bapak Ibu, penderitaan itu biasanya disebabkan karena karma buruk lagi berbuah. Nah itu kalau karma buruk lagi berbuah, itu namanya nanti kita harus menanggung akibat dari penderitaan. Nah akibat penderitaan inilah akibat karma buruk. Nah, jadi akibat perbuatan kita sendiri yang jelek menimbulkan kita menjadi susah, menderita. Ya. Kadang-kadang kita kan tidak sadar toh kalau perbuatannya itu jelek atau perbuatannya itu ya bikin susah orang atau perbuatannya itu mungkin ya tidak kepenak gitu, tapi tidak sadar. Menurut kita malah tidak apa-apa, baik. Nah ini yang seringkali terjadi seperti itu. Tapi yang namanya hukum karma itu sebab akibat. Ya meskipun anggapan kita itu baik, tapi kalau itu buruk, ya tetap saja akan berbuah sesuai dengan apa yang perbuatan itu dilakukan. Kalau buruk ya buruk, meskipun menurut kita itu baik. Ya, hukum karma itu bukan menurut kita, tapi ya menurut ya, karma itu sendiri. Jadi hukum sebab akibat, ya siapa yang menanam akan memetik, begitu. Nah, meskipun nanamnya itu mangga, ya kan buahnya mangga. Tidak mungkin kita nanam mangga lalu kita punya pikiran enggak lah ini apel, ya ora bakal, ya tetap mangga. Meskipun pikiran kita nanam apel, ya mangga tetap buahnya mangga. Itu hukum karma. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menyebabkan kita menderita apa? Hati-hati. Tadi 3 ya. Yang alami itu kita tidak bisa apa-apa ya. Jangan Bapak Ibu, wah saya tidak mau mati. Sembahyang 1000 kali supaya tidak mau mati, ya kono sembahyang 1000 kali, 10.000 kali juga boleh, ya tidak mau mati gitu, tapi tetap saja bakal mati dia, ya karena ini tidak ada urusan sembahyang dan tidak sembahyang, pokoknya ini alaminya kita akan mengalami seperti itu, ya perubahan-perubahan juga akan terjadi, ya karena hukumnya alam itu memang berubah begitu. Nah, tinggal yang namanya perbuatan kita ini bagaimana? Ya, jangan sampai menanam karma buruk, kasihan menderita terus. Ya, menderita terus kalau menanam karma buruk. Ya, lalu kita harus menanam yang bagaimana supaya tidak mendapatkan karma yang buruk begitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang penting ya, yang menimbulkan akibat daripada penderitaan, yang penting yang menimbulkan perbuatan yang buruk itu loh, yang menimbulkan perbuatan buruk itu apa toh sebenarnya. Nah di sini yang sebenarnya perlu kita sadarin, perlu kita ketahuin. Ya. Yang pertama itu adalah ketidaktahuan Bapak Ibu. Memang orang hidup itu ya banyak tidak tahunya. Saya pun kadang-kadang ya tidak tahu. Tidak semua loh saya itu tahu. Meskipun sepinter-pinternya saudara pun juga tidak semua segala-galanya tahu, tidak bisa. Artinya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak semua loh kita tahu. Ya. Tidak semua kita itu bisa niteni atau bisa membedakan mana baik mana buruk. Tidak semua. Hati-hati karena kita itu memang ya ada keterbatasan. Kemampuan kita ini tidak bisa. Jadi untuk itu memang kita itu butuh yang namanya ya kita mempunyai semacam ini kalau ini bisa keluar ya baik, kesadaran. Kemarin saya ngelatih meditasi, bagus. Saya sudah jelaskan kesadaran. Nah, kesadaran itu orang yang sadar gitu, ngeh gitu. Meskipun sehari-hari kita
sudah berbuat banyak macam-macam, tapi kita seringkali tidak sadar apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak baik. Tidak sadar kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya merugikan orang lain, bikin susah orang lain. Kadang bikin susah dirinya sendiri itu tidak sadar. Nah itu yang repot. Yang butuh sebenarnya kita itu bisa sadar, bisa ngeh gitu loh. Ngeh, tahu nggak orang ya? Begitu kita sibuk-sibuk kita mau celereng gitu. Iya, ki ora bener ki. Engko gawe susah nyongke. Ya gue mak celeng ngono lho, keluar celeng ada anuknya, ada sinyalnya. Celeng gawe susah ki, mandek. Nah itu sadar sebenarnya. Sadar. Karena kadang-kadang kita itu ya itu nanti tidak sadar. Jadi apa saja yang kita lakukan itu ya sudah otomatis, mekanis, terus secara otomatis kita itu melakukan apa saja tanpa disadari. Ya, tanpa disadari apa yang sebenarnya kita lakukan ini sebenarnya berguna, tidak berguna, positif, negatif. Buat kita itu merugikan, buat orang lain merugikan, tidak sadar. Ya, itu sebenarnya yang sering membuat kita itu malah berbuat buruk-buruk karena kita tidak sadar. Ya, jadi apalagi kalau sudah kemasukan emosi. Emosi itu seperti menekan kesadaran kita. Kalau Bapak Ibu sudah main emosi, kesadarannya sembunyi, tenggelam. Ya, kesadarannya tenggelam. Nah, ini nanti apa yang keluar emosinya terus. Ya, emosinya keluar kuat sekali. Ya, begitu. Ya, bicara emosi itu ada dua ya saudara-saudara. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi yang positif itu sebenarnya emosi yang membuat kita menjadi apa? Menjadi terdorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu emosi yang positif. Kalau Bapak Ibu ketemu saya, ketemu Bante-Bante, saya sering memperhatikan, terutama ibu-ibu. Kalau Bapak sih orang tuh emosi. Ibu-ibu kalau ketemu Bante-Bante sering saya lihat ini emosi, ini emosi. Emosinya itu kencang sekali, wah gembira, wah kayak sekali, tampil kuat sekali. Karena memang wanita itu emosinya dominan, Bu Sinba. Emosi itu dominan wanita itu. Ya ini juga ini Vin ini emosi dominan. Emosi yang positif it's okay. Nanti dia akan memberikan hormat sama biku dengan sungguh-sungguh. Dia akan meladeni, melayani dengan sungguh. It's okay. Tapi emosi negatif yang bahaya. Karena emosi ini bisa dua macam itu. Ya sama-sama emosi. Sama-sama emosi. Tapi kalau yang negatif ini waduh, udah seneng, marah, mulut ketek apa kayak digodok, digodok hatine. Nah itulah emosi yang membakar. Ya sudah itu sudah nanti ketahuan urusan emosi. Ya jadi yang baik itu ya ada, yang bisa mendorong dia berbuat kebaikan ya. Dia betul-betul mau berbuat kebaikan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dengan penuh ketulusan, ya, baktinya kelihatan sekali. Emosi religius itu yang positif, emosi keagamaan itu positif. Bapak Ibu kalau baca parita, ya dengan sungguh-sungguh itu ada emosinya loh, emosi religiusnya, emosi keagamaannya. Kalau dibaca dengan sungguh-sungguh, bukan asal ngomong ya, bukan seru waton moni bukan, ya. Kadang-kadang itu seru waton moni, wah kenceng pol, tapi tidak punya emosional yang positif sebenarnya. Kalau dibaca parita dengan emosi yang bagus ya, itu menenangkan betul. Selesai baca parita itu rasanya adem, ayem, nyes bener.
dalam hati. Itulah emosi keagamaan, emosi religius. Ya, emosi yang bisa membuat ya hidup kita itu menjadi makin sadha, punya keyakinan ya yang kuat. Ya, itu yang bagus seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ya berbuat baik ya, melakukan kebajikan itu sebenarnya agak sulitnya itu karena kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Jadi seringkali yang kita lakukan itu hal-hal yang malah salah-salah, keliru-keliru, dibablas-bablaskan. Lah ini malah jadi repot, bikin susah orang lain, bikin susah diri kita sendiri. Karena kita sudah salah, keliru, tidak mau ngaku salah, bablas, lalu bikin susah banyak orang. Ya, ini yang ketidaktahuan itu sebenarnya seperti itu. Dan ketidaktahuan itu merembetnya pada apa? Pada keserakahan dan kebencian. Sebenarnya itu ketidaktahuan. Orang tidak tahu itu lalu bisa membuat jadi serakah dan benci. Ya. Yang orang tidak tahu itu yang pertama kali akan menyebabkan dia itu menjadi apa? Ambil punya orang lain, ngerebut milik orang lain, apa saja yang dia lakukan, karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu tidak baik atau menyusahkan orang lain, nggak tahu. Dia malah seneng bisa ngerebut miliknya orang lain, bisa ngambil miliknya orang lain, itu malah seneng. Itu. Jadi karena ketidaktahuan. Ya, seringkali orang tidak tahu sehingga melakukan itu seperti biasa saja. Ya seperti enggak apa-apa. Ya normal. Nah, ini karena ketidaktahuan sebenarnya. Ya, moha itu. Lalu kebencian, benci juga karena tidak tahu bahwa dia itu sebenarnya memusuhi orang itu sebenarnya membuat hati itu tidak bisa tenang, tidak bisa tentrem, itu tidak tahu sampai ke situ. Jadi tetap saja musuhi terus gawe masalah terus, padahal dia rugi sendiri loh, itu rugi sendiri. Karena dia sendiri akan menjadi stres, yang dimusuhi malah happy. Tidak ada masalah, yang dimusuhi malah seneng, ya kesana kemari jalan-jalan. Yang memusuhi ini yang jadi stres sendiri, ya pikirannya jadi jelek, gelap. Ya memang gelap karena penuh dengan kebencian. Terus itu ceruk wajahnya menakutkan gitu. Ya, jadi masih sebagai manusia tapi sudah seperti yakak. Genderuwo. Kok galak temen. Nah itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi ketidaktahuan itu sebenarnya membuat orang menjadi benci, menjadi serakah, menjadi apa saja, curiganan, iri hati, cemburuan, komplit itu semua. Semua sebenarnya ini gara-gara dia tidak jelas, tidak tahu. Maka itu kita sebenarnya memang ini harus dibereskan ketidaktahuan. Yang namanya awija, yang namanya moha itu harus dibereskan karena ini sumber. Ya itu harus dibereskan bagaimana? Ya kita perlu tahu. Ya perlu tahu. Jadi perlu sadar. Ya perlu belajar. Perlu ngerti. Perlu bertanya-tanya, perlu cari info. Ya masukan, cari pengetahuan supaya kita itu jadi tahu, oh ya yang baik, yang benar kayak apa, yang baik yang kayak apa. Nah pengetahuan itulah didapat dari dhamma, dari ajaran ini. Ajaran ini kasih pengetahuan supaya kita itu jadi orang yang mengerti, yang tahu bagaimana sebaiknya menjalani hidup ini gitu. Nah, jadi menjalani hidup ini bagaimana? Ya itulah. Kalau tidak tahu sama sekali bahaya Bapak Ibu, bahaya. Karena semua kejahatan itu bisa dia lakukan. Mulai dari membunuh orang tuanya pun bisa dia lakukan. Membunuh ayahnya, ibunya itu wah gampang banget. Kalau orang tidak tahu seperti ini. Dia anggap orang tuanya itu mungkin musuhnya dia.
lalu dia bunuh ibunya, dia bunuh ayahnya. Banyak kejadian seperti itu. Anak itu tidak senang sama orang tuanya gara-gara minta dibelikan apa, tidak mau, tidak dituruti. Nah, lalu orang tuanya dibunuh, dipateni, kan kasihan. Hal seperti itu sepertinya mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Ya, ini karena ketidaktahuan, ya, yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan. Nah, Bapak Ibu, jadi belajar dhamma, mengerti dhamma itu berbuat kebajikan, ya. Kemudian mengerti, kita punya pengertian yang benar, melakukan hal-hal yang pantas, bajikan, dan ini loh kesadaran mbok diangkat. Kalau kesadaran tidak diangkat, kita tidak akan menjadi eling. Eling, kewaspada kita itu hilang loh. Keelingan kita itu tidak punya, tidak kuat loh. Kewaspadaan kita tidak kuat loh. Hati-hati. Sama seperti kita kalau jalan atau di ini nyabrang itu, kalau tidak eling, tidak waspada itu ditabrak. Sebenarnya itu bahaya. Kita harus punya keelingan yang kuat, kesabaran yang kuat, ya, sabar untuk nyabrangnya, jangan buru-buru. Itu semua sebenarnya butuh yang namanya kesadaran yang cukup bagus. Ya, nah itu sebenarnya ada di dalam yang disebut Jalan Mulia Episode 8, saya ngomong itu. Tapi omongannya saya ngalor ngidul gitu. Tapi Jalan Mulia Episode 8 itu ada situ pengertian benar. Tadi saya sudah kasih tahu. Banyak melakukan kebajikan dan kesadaran itu panya sila samadhi. Sudah, itulah Jalan Mulia Episode 8. Ya, asal kita mengerti itu sebenarnya kita bisa menjalani hidup dengan tidak banyak kesalahan, tidak banyak karma-karma buruk, perbuatan buruk. Ya, kita bisa menerima akibat-akibat yang baik dalam hidup ini. Emosi keagamaan itu sila, Bapak Ibu, sila. Sebenarnya itu ada kaitan dengan samadhinya juga. Ya. Nah, semoga itu ya apa yang ingin saya sampaikan di dalam uraian mengenai Dhammacakkappavattana Sutta ya. Ya, itu khotbah Sang Buddha. Seperti yang penting itu kita sebagai umat Buddha, kalau kita mau meniru Sang Buddha, ya kita harus mengembangkan yang namanya welas asih, belas kasihan, cinta kasih, kasih sayang. Ajaran Buddha itu sangat terkenal karena ajaran loving kindness-nya itu, cinta kasih, kasih sayangnya. Ya, ajaran Buddha itu terkenalnya karena itu. Nah, cinta kasih sayang untuk apa? Untuk bisa ngerasake penderitaan, ngerasake susah orang lain, ngerasake bagaimana yang namanya penderitaan buat diri sendiri, penderitaan orang lain, dan bagaimana solusinya. Bagaimana supaya kita bisa memecahkan masalah penderitaan itu. Ya, untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sehingga kita bisa hidup berbahagia bersama-sama. Itu jadi kebahagiaan itu ya karena kebahagiaan yang didapat karena perbuatan-perbuatan bajik yang kita lakukan itu. Perbuatan ya dalam arti di sini mulai dari cinta kasih, kasih sayang ya, mulai dari perhatian terhadap penderitaan diri sendiri dan juga orang lain gitu ya, keluarganya, anak-anaknya, itu penting loh Bapak Ibu. Saya juga merasakan kalau dalam satu keluarga ya, orang tua, ayah, ibu itu mbok duwe rasa bagaimana penderitaan anak-anak begitu ya. Kadang-kadang guru-guru juga itu ya, bagaimana penderitaan anak-anak. Jadi itu bagaimana bisa mengatasi penderitaannya itu. Nah, disitulah sebenarnya ajaran Sang Buddha itu masuk. Ya, itu sistem polanya, pola yang diajarkan Sang Buddha itu seperti itu. Ya, bagaimana kita itu menjalani atau mengisi hidup, ya, mengisi hidup ini supaya hidup ini bisa bermakna,
buat diri sendiri dan buat orang lain. Memberikan kebahagiaan buat diri sendiri dan juga buat orang lain gitu. Ya, selamat merayakan Asada Puja 2570. Semoga kita semua berbahagia di dalam dhamma dan winaya. Sadhu. Sadhu.